Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan, dan ini untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius, pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Ya, jadi kalau yang kamu lihat ini sebenarnya aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, namun bagi kami orang Dayak ini memang mirip seperti dupa yang bisa untuk ngasapin rumah, ya, untuk mengeluarkan energi-energi yang negatif, energi yang nggak baik gitu ya. Kami bilangnya ini sompun ya, dan wanginya sih khas banget ya, jadi aku suka. Dan ini sembari untuk biar aku bacanya juga lebih nyaman ya. Dan ini untuk Mei 2021 ya. Dan kalau kamu pengen counseling atau personal reading, silahkan klik aja link di bawah sini. Atau kamu pengen tahu birth chart kamu ya secara pedik, juga silahkan klik link di bawah sini ya. Kenapa aku bilang aku menawarkan birth chart? Karena aku gunakan aplikasi yang memang digunakan oleh profesional astrologer yang menggunakan Vedic astrology juga ya. Oke. Sagittarius, kita lihat orakelnya ya. Sagittarius, dari kemarin sebenarnya aku udah membuat video kamu ya Sagittarius, cuman nggak tahu ada banyak banget kendala ya yang nggak bisa aku handle, dan aku harapnya ini bisa lebih cepat juga, namun hari ini pun agak lambat aku buatnya ya. Ini bisa ngarah ke mana aja ya, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Jadi kalau memang gak resonate ya tolong banget jangan dipaksa ya, berarti memang bukan untuk kamu. Sagittarius, di Mei 2021 ada concealment atau clock, lalu ada Lord or God atau masculine, Watchtower of the West, ada Adam atau musim gugur, dan ada Watchtower of the North, winter. Menara penjaga di bagian barat dan menara penjaga di bagian utara ya. Oke. Sagittarius, aku ngerasain memang ada energi yang delay banget ya. Aku nggak tahu ini apa, namun memang energi ini cukup berat dan cukup kena banget ke aku ya. Karena Sagittarius, aku sendiri di Vedic punya Sun Sagittarius ya. Jadi ini cukup ngena ke aku saat baca pembacaan Sagittarius ya. Dan di sini aku ngeliat memang terlalu banyak hal yang seseorang coba untuk enggak tampilkan. Ada energi yang ditutupi, aku ngeliat ya, dan adanya perbedaan rasa di sini, ya, entah kamu ataupun dia ya. Ada seseorang yang masih cukup dingin di sini, aku ngeliat ya. Seseorang yang masih ya menutup hatinya, masih cukup mati rasa lah ibaratnya ya. Namun seseorang di sini udah lebih ikhlas, lebih melepaskan sisi maskulin yang kencang banget di sini. Jadi walaupun sisi maskulin bukan berarti harus twin flame ya. Aku nggak menutup kemungkinan. Cuman ya jangan dipaksakan kalau memang dengar feminin atau maskulin itu udah pasti twin flame. Nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus ngelihat keseluruhan. Oke. Dan di sini yang bermain adalah energi maskulin kencang. Seseorang yang lebih maskulin memang bersikap cukup dingin di sini ya, aku ngelihat. Namun seseorang di sini sudah lebih let go, lebih
tenang ya, lebih enjoy, udah lebih melepaskan aku rasanya ya. Kita lihat oracle keduanya. Bentar ya. Sagittarius. Kita lihat Lenormandnya ya. Ada engkel atau jangkar, ada sword, kita bisa bilangnya atau apa ya, mirip kayak celurit ya. Lalu ada clover atau semanggi. Di sini ya aku ngerasain seseorang meninggalkan jejaknya dalam hidup kamu yang cukup membekas dalam hidup kamu ya, sampai sekarang kamu gak bisa lepasin, namun juga kamu gak bisa untuk saat ini ya, berat banget gitu ya, karena aku ngerasain memang energinya saat ini toxic ya, energinya gak baik. Nah, ada tamu datang. Duduk situ ya. Dan di bottom of the deck ada castle atau istana. Energi ini sebenarnya menggerogoti seseorang dari kalian ataupun kedua-duanya ya. Kemungkinan besar sih menggerogoti seseorang yang memang dominannya maskulin di sini. Mau laki-laki atau perempuan ya. Bisa di mana aja, sama siapa aja. Seseorang di sini istilahnya seperti menutup diri, dingin, dan hanya tinggal di dalam castle-nya, dalam istananya, dalam menaranya ya, menyendiri gitu. Kita lihat tarotnya ya, Sagittarius. Five of Earth atau Five of Pentacles. Four of Earth atau Four of Pentacles. Oke. Ini energi seseorang yang justru menolak orang yang sangat dia inginkan. Cukup aneh memang gitu. Jadi semakin sayang, semakin menginginkan, semakin mencintai, namun justru malah ditinggalkan, malah diabaikan ya. Queen of Air atau Queen of Swords. Lalu ada Ace of Fire, King of Water atau King of Cup ya. Seperti aku bilang tadi, seseorang gak begitu apa adanya dengan rasanya. Mungkin kalian udah berkomunikasi ataupun belum, nanti bakal berkomunikasi, namun ya enggak dari hati ke hati, lebih kayak percakapan ya, hal-hal yang apa aku bisa bilang ya, simple aja kayak kehidupan, namun bukan seperti rasa masing-masing, keinginan, goal masing-masing ya. Aku ngeliat belum ada pembicaraan yang sampai seperti itu. Seven of Air atau Seven of Swords.
Orang ini seseorang yang takut dihianati, takut dikecewakan. Jadi sebenarnya orang ini mungkin dulu pernah, ataupun kamu mengungkapkan rasanya, ya, pernah jujur namun ditolak dan akhirnya takut hal itu terjadi lagi, ya. Namun orang ini juga nggak bisa ngebohongi, dia juga nggak bisa, kalaupun harus benar-benar menjauh, karena di sisi yang terdalam dia masih ingin bersama, namun ya itu tadi egonya kena sakit, ya. Dan akhirnya aku ngeliat orang ini menyibukkan diri dalam kehidupannya sendiri untuk mencari jati diri, entah pekerjaan, karir, ya, mencari keberuntungan lah ibaratnya di tempat lain, di kota lain, atau bahkan negara lain, ya. Three of Fire, untuk ya sekedar membuat dia mengingat apapun yang dia gapai saat ini, ya, itu kenapa. Emperor, Aries, seorang yang masih berapi-api, sangat bersemangat, ya, passionate dalam kehidupan ini, karena di masalah percintaan itu nggak terlalu baik, ya. Jadinya di dalam apa sih yang bisa baik gitu, setidaknya ada sisi hidupnya yang bisa lebih baik, so dia embrace di bagian itu, di sisi itu, ya. Namun ya aku bisa bilang sih ada temptation di sini, bukan energi yang baik, ya, dimana ini energi seseorang ya akhirnya seperti nggak jujur dengan diri sendiri. Seseorang di sini menguatkan diri dia, ya, untuk ngerasa lebih baik, ngerasa lebih sehat, ngerasa lebih enjoy lah ibaratnya gitu, ya. Karena ya ini orangnya masih belum bisa menerima penolakan, ya. Orang ini sangat sakit kamu tolak, atau kamu yang sangat sakit dia menolak kamu. Si penolakan itu masih kencang banget terasa, ya. Kita lihat tarotnya lagi, ya. Untuk Sagittarius, lihat dulu tarotnya, ya. Ada Eight of Cups. Oke. Orang ini berusaha banget untuk moving on, sebenarnya mau ngelepasin kamu, really, ya. Namun orang ini nggak bisa karena ya hatinya ya udah tertancap sama kamu ibaratnya. Walaupun sesakit apapun kamu tolak, ya tetap aja dia menuju kamu, ataupun sesakit apapun dia menolak kamu tetap tertuju dengan dia. Ada The Star, energi calm banget, ya, Sagittarius. Dan ada energi Aquarius di sini, ya. The Three of Swords, ya. Semua orang pasti sakit kalau ditolak. Tolak itu nggak hanya percintaan loh, karir, keuangan, ya, bisnis kita nggak diterima, project kita nggak diterima, karir kita, kita ingin bekerja di mana kita ditolak, ya. Itulah semua yang kita sebut penolakan. Dan orang ini masih di masa penerimaan akan penolakan itu, ya. The Moon, ada Eight of Wands, dan Four of Cups. Dan akhirnya di masa ini entah dia ataupun kamu ya agak disconnect memang dengan diri sendiri, dengan jiwa, dan juga dengan duniawi, ya. Jadi nggak begitu paham, nggak begitu mengerti tentang diri dan apapun yang dirasakan sebelumnya,
ya. Dan sekarang pun yang dijalani juga bingung sebenarnya, nggak tahu ini kenapa kok rasa ini kayak gini ya, apa aku bodoh atau aku apa gitu ya. Jadi nggak begitu paham dengan yang dirasakan. So ya, aku harus gimana gitu ya, I don't know ya. Orang ini confused atau bingung, Five of Swords, dan akhirnya menimbulkan konflik di dalamnya antara jiwanya dengan egonya yang bertabrakan, ataupun jiwanya dengan logikanya dia ya. Walaupun aku ngeliat untuk sayang dan cinta ya, kangen, orang ini sangat jatuh hati sebenarnya dan ingin bersama, but ya istilahnya kamu udah ngenain egonya dia atau dia udah ngenain ego kamu ya, tinggal kamunya ataupun dianya bisa apa nggak ngontrol ego. Yang nggak baik itu tadi Queen of Wands, dan aku ngerasa mungkin dia sering mengungkapkan rasa hatinya terhadap kamu lewat nyanyian, lewat suara yang mungkin kamu nggak ketahui, ataupun kamu yang melakukan ini semua. Karena di sini ada alat musik, aku ngeliatnya seperti harfa ya, atau aku nggak tahu alat musik lainnya yang mirip kayak gitu. Dan ada High Priestess. Masa yang nggak mudah ya, nggak nyaman sebenarnya untuk dijalani. Oke. Dan orang ini sedang mencoba untuk keluar sebenarnya dari egonya, cuman ya sekali lagi maskulinitasnya, karena nggak perlu harus laki-laki ya. Maskulin itu dalam artian sisi maskulinnya dia itu lebih dominan dari femininnya. Kita semua punya sisi ini ya. Temperance sih, energi Sagittarius keluar, Two of Swords, dan orang ini takut juga untuk memilih suatu pilihan yang bakal dia sesali nantinya. Jadi itulah kenapa dia nggak bisa, dia pengen ngelepasin, mungkin dia ngerasa kita nggak bisa, namun dia takut saat dia melepasin dia bakal menyesal nanti suatu saat ya, dan dia nggak menemukan orang seperti kamu, ataupun kamu nggak akan bisa menemukan orang seperti dia lagi ya sih, seperti serba salah akhirnya. Lalu ada The Strength, energi Leo, dan Knight of Pentacles, dan Two of Wands. Yap, jadi sekarang orang ini lebih memilih untuk memperhatikan aja deh baiknya gimana, dan lebih ngikutin aliran ya. Aku ngelihat di sini Sagittarius, entah kamu atau dia, jadi yang nggak mau membuat keputusan yang bakal disesali nanti, bikin salah lagi. Jadi ya lebih ngikutin, kalau memang sedang hati pengen bicara, kalau enggak ya udah enggak gitu ya. Namun yang pastinya dia nggak pengen untuk buang-buang waktu karena sakit hatinya. Orang ini sebenarnya bukan sakit hati ya, aku harus bilang sama kamu, hati dan jiwa itu nggak pernah sakit, namun yang sakit itu adalah ego. Dan ini entah kamu dengan dia itu sedang berada di kesakitan ego yang kamu dan dia memang perlu untuk handle ya. Dan jika kamu berharap dia yang memperbaikinya, I'm sorry, nggak bisa ya. Mau dia sekuat apapun dia nggak bisa, karena kamu harus tahu dia pun manusia biasa yang kamu harus membantu diri kamu sendiri. Setelah benar-benar nggak mampu atau memang kamu udah berusaha, baru aku bisa meminta tolong orang yang profesional ataupun meminta saran dari dia. Untuk keuangan dan karir di sini aku bisa bilang bagus ya, karena maskulinitasnya, energinya ini membuat seseorang bekerja keras untuk diri dia sendiri, dapat keuangan yang baik juga ya, dan apa ya, dan gak membuat jadi masalah gitu loh, gak benar-benar jadi pemikiran yang kayak oh aku dapat segini masih kurang. Namun ini udah ada nyampe ke kecukupan gitu ya, cukup udah ibaratnya gitu ya, nggak benar-benar bisa bikin goyah lah ibaratnya
ya, namun ya justru tentang percintaan yang berat sekali di sini memang, ya. Orang ini berusaha juga untuk melogikakan segala sesuatu dan dia nggak bisa, dan memang iya, kita nggak bisa melogikakan segala hal. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini. Untuk Sagittarius, ada river movement sih, seperti aku bilang tadi, aliran, lotus flower unfoldment, dan ada reflection winter solstice. Orang yang berusaha dengan kamu ataupun kamu ini energinya ya, memang masa ini lebih baik memang untuk ngikutin aliran air ya, walaupun kita bakal nabrak batu ataupun nabrak aliran lainnya lagi, kita harus ngelewatin belokan, bukit atau apapun juga untuk bisa mengalirkan aliran itu ya. Namun harus kamu mengerti dan kamu pahami ya, justru di dalam kesakitan dan kekecewaan lah bunga lotus atau bunga teratai ini hidup dengan cantiknya, dengan sehatnya. Di dalam kesakitan, dalam lumpur, dalam hal yang gak baik justru. Dan ini semua jadikan sebagai reflection. Jadi masa yang gak baik ini gunakan sebagai untuk merefleksikan diri, bukan jadikan sebagai ajang, aku nggak mau lagi, nanti aku ditolak lagi, aku nggak mau nanti gagal lagi. No, namun jadikan, kemarin aku gagal karena ini, ya udah jangan diulangi kegagalannya, tapi terus mencoba. Kalau kamu yakin dan percaya hati kamu di sana, ya, kamu harus berusaha juga yakinkan diri kamu kalau kamu mampu. Dan saat kamu pengen benar-benar berhenti adalah saat kamu tahu kapan berhenti. Kalau kamu masih pengen mencoba, ya udah coba terus ya, sampai ibaratnya jiwa kamu puas. Okay, that's it Sagittarius, that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian dan terima kasih banyak ya udah mendukung aku dengan cara nonton. Lalu sedikit banyaknya aku harap ini membantu. Oke, jaga kesehatan. Bye.